wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan solehah? Semoga anak-anak bunda selalu dilimpahkan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah anak-anak bunda masih semangat belajarnya? Semoga anak-anak bunda tetap semangat ya belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 yaitu berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Sebelum kita memulai materi kita, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Nah, hari ini kita mulai memasuki pembelajaran 2 ya. Pada pembelajaran sebelumnya, Bunda sudah menjelaskan macam-macam dari pekerjaan orang tua kita. Ada yang menjadi dokter, ada yang bekerja menjadi guru, tentara, dosen, polisi, koki, perajin, karyawan. Nah, masih banyak lagi pekerjaan yang lainnya seperti pada gambar. Nah, apapun pekerjaan orang tua kita itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Karena orang tua kita bekerja untuk kita. Jadi kita harus menghargai apapun pekerjaan orang tua kita. Nah, kita akan mulai memasuki pembelajaran 2 ya. Baiklah, anak-anak bunda yang soleh dan solehah, hari ini kata kunci yang akan kita pelajari yaitu menilai kejadian dan menjelaskan makna sila ketiga Pancasila. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara terperinci. Yang kedua, menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Baiklah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu menilai kejadian yang terdapat dalam dongeng. Nah, di sini Bunda akan menceritakan dongeng ikan gabus dan tupai. Nah, anak-anak Bunda perhatikan ya. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat yang berasal dari Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Mereka adalah sahabat yang saling menyayangi. Mereka selalu melakukan hal bersama-sama, bermain bersama-sama, mengunjungi tempat bersama-sama, makan bersama, mencari makan bersama. Mereka selalu bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat ikan gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget bahwa ikan gabus sahabatnya terlihat sangat lesu. Ternyata sahabatnya itu sedang sakit. Kemudian tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun ikan gabus tidak berselera makan. Ikan gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya tersebut. Dan akhirnya tupai berjanji akan mencarinya demi sahabatnya tersebut. Tetapi setelah ikan gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya itu apa, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu yang sangat ganas. Dan tidak terpikir oleh tupai jika ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya demi sahabatnya tersebut agar sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang ada di dekat tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Sang tupai kemudian masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan saat itu ada ikan hiu yang ada di dekat tupai.
dan Tupai sangat merasa takut melihatnya. Tiba-tiba seekor ikan hiu yang sangat besar muncul di hadapan Tupai dan Tupai sangat merasa ketakutan. Setelah itu, ikan hiu langsung memakan Tupai. Tupai masuk di dalam perut ikan hiu. Dan apa yang terjadi? Hiu tersebut merasa sangat kesakitan. Tupai tersebut kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu yang ada di dalam perut ikan tersebut. Akhirnya ikan hiu tersebut mati, tak berdaya. Kemudian ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah Tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawakan hati untuk sahabatnya tersebut. Setelah itu, Tupai langsung memberikan hati ikan hiu kepada sahabatnya. Langsung sahabatnya itu memakan hati ikan hiu. Kemudian, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, ikan gabus kembali sehat dan Tupai sangat bahagia melihat sahabatnya kembali sehat. Nah, mereka akhirnya meloncat-loncat kegirangan. Kemudian, ikan gabus berjanji kepada Tupai akan membalas budinya. Setelah itu, persahabatan mereka semakin erat. Nah, itu adalah cerita atau dongeng dari Tupai dan ikan gabus. Nah, berdasarkan cerita tersebut yang sudah Bunda bacakan tadi, kita bersama-sama menentukan unsur-unsur cerita yang terdapat dalam dongeng tersebut. Nah, yang pertama di sini ada judul. Jadi, judul ceritanya tadi apa? Iya, benar sekali, Tupai dan ikan gabus. Nah, tokoh apa saja yang ada di sana? Ikan gabus, Tupai, dan ikan hiu. Selanjutnya yaitu sifat tokoh atau watak tokoh ya. Di sini sifat tokoh ada dua, antagonis itu watak yang jahat, protagonis itu baik. Jadi antagonis yang jahat siapa? Iya, ikan hiu, dan protagonis yang baik adalah Tupai dan ikan gabus. Selanjutnya yaitu tempat. Nah, di mana tempat terjadinya cerita tersebut? Benar, di sungai dan juga di laut. Nah, awal ceritanya tadi apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali, si Tupai mencari ikan gabus yang tidak terlihat. Ternyata sahabatnya tersebut sedang sakit. Kemudian akhir ceritanya apa? Tupai memberikan obat berupa hati ikan hiu kepada ikan gabus sahabatnya. Dan ikan gabus sembuh dari penyakitnya. Nah, pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut apa? Pesan moral ini bisa disebut juga amanat. Apa amanatnya? Iya, benar, kita harus membantu sahabat kita yang sedang kesulitan atau kesusahan. Bukan hanya sahabat kita, tetapi orang lain yang sedang kesulitan atau kesusahan, kita harus membantunya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang makna sila ketiga Pancasila. Nah, suatu pekerjaan jika dilakukan dengan bekerja sama atau bersama-sama tentu membuat beban pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, hal ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, simbol sila ini adalah pohon beringin. Di sini Bunda akan menjelaskan makna dari sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Baiklah, di sini Bunda akan menjelaskan simbol dari sila ketiga Pancasila, yaitu pohon beringin. Simbol pohon beringin bermakna perlindungan dan pengayoman. Nah, di sini Bunda akan jelaskan. Yang pertama, pohon beringin memiliki naungan cukup besar yang mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Kemudian, ukuran pohon beringin yang besar mencerminkan negara Indonesia yang besar sehingga dapat melindungi semua rakyatnya. Nah, di bagian akar menggantung pada pohon beringin menunjukkan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama bangsa Indonesia. Jadi, pohon beringin adalah simbol sila ketiga Pancasila. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kerjasama dalam kelompok dapat meringankan pekerjaan. Pekerjaan yang semula sulit akan dilakukan sendiri, akan tetapi mudah jika dilakukan bersama-sama. Kerjasama juga dapat mempererat persaudaraan. Sikap kerjasama merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Next, kata kunci yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi sifat tokoh dan membuat peta pikiran berisi pendapat. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjain tugasnya ya. Sebutkan kegiatan yang sudah kamu lakukan yang merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila.